Dan apabila yang belum kami sebut, kami mohon maaf karena keterbatasan kami. Pada intinya kami selalu berdoa dan mengharapkan kepada panjenengan semuanya selalu diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang banyak, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Dengan menggunakan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahman Maha Pengasih Maha. Karena dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dapat bertemu, dapat berkumpul, dapat bermuajah di Masjid Al-Huda ini dengan selamat, dengan sehat, tidak ada halangan apapun juga. Dengan lafaz selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai umat beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Luberane syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal. Butuh syafaat kok. Ayo aminnya semangat gitu. Karena Gusti Allah selalu senang dengan hambanya yang semangat, yang selalu menegakkan agama Allah di muka bumi ini, yang nantinya akan semuanya apabila melakukan kebaikan di dunia, baik di akhirat. Yakinlah apabila panjenengan menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang selalu taat, yang selalu berbuat baik di muka bumi, nanti panjenengan semuanya juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal. Sebelumnya kami dari Polsek Wangon Rahmat Artis, apa perlu kenalan? Nek perlu kenalan, ini lengkap anak muda di bawah kita. Tiang tinggi. Kami dari Daerah Dimas Polsek Wangon tentunya merasa senang, merasa bangga, mengapresiasi buat panjenengan semuanya karena panjenengan di sini membuktikan bahwa panjenengan bersama dengan yang lainnya itu hidup dalam guyub. Tepuk tangan buat panjenengan. Kami senang Bu, kami dari aparat itu sangat senang sekali apabila masyarakatnya guyub dan begitu. Kami mohon izin kepada guru kami, Pak Ustadz Rizal, kepada ketua takmir dan kepada bendahara, dan kami mohon izin kepada ketua Fatayat NU Ranting Desa Tipak Kidul, dan kami mohon izin kepada semuanya untuk duduk di depan ini. Kami sedang belajar, lagi belajar azan di Poyoki. Karena apa? Secara kami pribadi, kami belum lama untuk menjadi dai kami mas ini, belum lama, nggak tahu ini apa, tahu berangkat ke pagi-pagi dipanggil Pak Kapolsek, Mas kamu jadi dai. Kaget dulu. Ini ujian apa lagi ya Allah? Karena apa? Bagi kami pangkat, jabatan, tanggung jawab yang diberikan itu semuanya ujian. Jangan langsung mendapatkan berkah, jangan. Semuanya itu pangkat, jabatan, seragam dan lain sebagainya itu sebuah ujian. Apabila kita lolos dalam mengemban amanah itu, baru itu namanya berkah. Jadi pada intinya apa yang diberikan kepada kita, apa yang dititipkan kepada kita, itu semuanya masuk dalam ujian, baik itu harta, baik
itu dalam tahta. Gitu. Semuanya ujian. Bagaimana cara kita itu bisa mendapatkan keberkahan terhadap semua yang dititipkan kepada kita? Yaitu apabila jabatan itu, harta itu, dan apa semuanya yang dititipkan kepada kita, kita gunakan untuk berjuang mendirikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita gunakan semuanya itu untuk berjuang bagi agama Islam, kalau mendapatkan jabatan, mendapatkan harta, tapi dibuat semena-mena, apakah itu akan menjadikan berkah? Boten nggih. Tapi apabila jabatan ataupun harta ataupun kenikmatan tadi digunakan untuk berjuang di jalan Allah, itu nanti akan mendapatkan keberkahan. Yang kedua, apabila jabatan dan harta tadi atau kenikmatan tadi itu bermanfaat bagi yang lain, percuma dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih harta, tapi tidak bermanfaat, malah digunakan untuk bermaksiat. Naudzubillah min itu kuncinya. Jadi apapun yang dititipkan kepada kita, jangan langsung kita menganggap itu sebuah kenikmatan, itu sebuah keberkahan. Jangan. Itu semuanya ujian. Apakah kita mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Nah, di sini kami dari Blai Kamtibmas, kami juga baru, makanya ini belajar apa di Wayomi ya. Kalau ikut yang isinan bu, yang isinan itu di Wayomi malah isin. Yang penting malah isinan, iya. Semoga jadi isinan. Karena apa? Malu sebagian daripada kita harus punya malu bu. Gitu. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, kita mempunyai adat ketimuran, yaitu malu itu saya. Yang penting jangan malu ini. Nah, di sini kami mohon izin untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu hujan rahmat di bulan Maulid. Hujan apa? Hujan rahmat ya. Hujan rahmat di bulan Maulid. Nah, di sini izinkan kami untuk menyampaikan wasiat kepada kita semua. Terutama wasiat itu kami tujukan untuk diri pribadi kami, yaitu untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ketakwaan itu? Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu? Dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi diri dari seluruh yang diharamkan. Kita diciptakan di dunia ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Kita punya kewajiban untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dilarang atau kita diharuskan menjauhi apapun itu yang diharamkan. Itu. Apabila kita selalu belajar untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi apapun yang diharamkan, pembelajaran kita itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena semua manusia itu sama saja, semuanya sama. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali tinggi badan. Kita semuanya sama di depan Allah, ya. Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya sama. Tapi apa yang membedakan yaitu ketakwaan. Ini ilmu mudah, ini ilmu yang biasa, tapi kita sering lupa. Manusia itu sering
kami merangkum ke dalam arti dan makna daripada mahabbah. Mahabbah ya? Mahabbah adalah konsep cinta mendalam dan pengabdian total pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah dimaknai dengan kerelaan atau keikhlasan manusia dalam meninggalkan hal-hal keduniawian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Gusti Allah mawon itu cinta sayang kali hambanya kali cintaannya. Kenapa kita sebagai yang menciptakan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan kalau nggak diingatkan seperti ini, rasa cinta kita kepada Allah lupa gitu. Lupa. Karena kita selalu dirasuki dengan kecintaan kita terhadap dunia naudzubillah nih. Padahal dunia itu tidak selebar daripada sayapnya nyamuk. Itulah yang kita cintai. Kita akan menjadi orang yang rugi. Maka dari itu dengan mahabbah, memaknai mahabbah yaitu kita sebagai manusia, kita rela meninggalkan hal-hal keduniawian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar bahwa kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mahabbah. Kita rangkum menjadi wong mabes. Wong itu orang. Ya. Wong mabes. Wong itu orang. Ma itu mahabbah. Berarti orang yang mahabbah. Besnya itu bersama. Lah inilah kita jadi orang mabes. Kita sedang mahabbah bersama. Kita tinggalkan urusan duniawi kita. Di sini kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini, yang kita banggakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saya panjenengan saya jadi wong mabes. Gawat apa ora? Dagangan rusak. Jadi wong mabes ki angel kan itu kan? Tapi karena kita memaknai dan memahami daripada konsep kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita menjadi wong mabes, orang yang mahabbah bersama. Luar biasa nih. Tepuk tangannya mana? Konsep mahabbah memiliki dasar dalam Al-Quran. Jadi semuanya itu harus punya dasar. Jadi orang-orang yaitu di surat Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Shadaqallahul adzim. Allah akan mendatangkan suatu umat yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Apakah tidak bangga kalau kita menjadi manusia, kita termasuk golongan manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Kita harus bangga. Kita di sini diberikan sarana. Tidak dibangunkan masjid. Tadi Pak Ketua Takmir juga sudah mempersilahkan. Silahkan apabila ada kegiatan di sini ada masjid sudah dipakai. Luar biasa nih. Luar biasa. Jadi masjid yang sangat megah ini, masjid yang sangat kita banggakan ini. Semoga kita selalu menjadi manusia-manusia yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
satu hari menjelang diperingatinya hari kelahiran manusia paling mulia. Nah, begitu mulianya Rasulullah SAW sehingga sebagian ulama menganggap malam kelahirannya tidak kalah mulianya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Malam kelahiran Rasul tidak kalah mulianya dengan malam Lailatul Qadar. Apakah kita tidak senang kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan? Gitu. Mari kita perbanyak ibadah. Seperti pada saat malam-malam itu kita perbanyak ibadah. Itu nggih? Itu. Karena apa? Kenapa menjadi malam yang istimewa? Karena apa? Karena adanya malam kelahiran Rasulullah sebagai penerima wahyu Al-Quran. Itu. Kalau Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Tapi nanti malam itu yang kita peringati bahwa malam kelahiran Rasulullah yang sebagai penerima wahyu, ya kan? Penerima wahyu dari Al-Quran, penerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia di dunia ini. Itu. Alangkah mulianya Nabi Muhammad SAW diberikan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia, di mana Al-Quran menjadi sebaik-baiknya petunjuk. Alangkah kita tuh harusnya bahagia dan bersyukur kita menjadi orang Islam. Kita diberikan petunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wahyu yang ada di Al-Quran. Kira-kira dengan penyampaian ini paham nggih? Paham nggih? Semangat nggih. Nah, kita untuk mengisi waktu sela-sela coba untuk sholawatan. Kita harus selalu mengingat bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Karena Rasulullah kita jadi tahu siapa Tuhan kita, apa agama yang paling sempurna, yaitu agama Islam. Dan petunjuk yang diberikan yaitu kita harus senang, kita harus bangga, kita harus bersyukur kita menjadi umat beliau Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan kita selalu mengingat-ingat beliau baginda Rasulullah, kita tanamkan dalam diri kita, kita tanamkan ke hati kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menjadi manusia yang paling mulia karena baik hatinya. Nabi Muhammad selalu memikirkan umatnya, tidak pernah berpikir untuk diri sendiri. Tapi kalau kita masih berpikir untuk diri, kita hanya malu. Tapi dengan meneladani, dengan kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, kita akan belajar. Kita lunakkan hati kita. Kita lunakkan hati kita. Jangan kita keraskan hati kita. Karena dengan hati yang lunak, dengan hati yang baik, menggunakan nurani yang baik, itu akan berpengaruh kepada satu pola pikir kita akan dipengaruhi. Apabila kita mempunyai hati yang keras, kita mempunyai hati yang sangat susah
tidak menyakiti hati orang lain. Karena kita memperbaiki hati kita. Kita lunakkan hati kita. Jangan sampai ada kebencian. Tidak boleh membenci. Tidak boleh membenci. Walaupun kita membenci perilaku yang tidak baik, tapi kita jangan membenci orangnya. Jangan. Karena apabila orang yang tidak baik tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu juga akan menjadi orang baik. Tinggal kita doakan saja dengan ketulusan kita, keikhlasan kita, kelembutan kita. Jangan sampai kita membenci. Kita doakan saja. Dan apabila kita melunakkan hati kita, belajar untuk kebaikan hati kita, yang akan dipengaruhi lagi yaitu perbuatan. Kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ada di hati kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita punya ego, ya, jadi orang sangat egois, ya. Akhirnya sombong. Ini seperti akune, ini seperti inyong, itu sombong. Inyong gitu loh, gitu ya. Itu sombong. Apa sih yang harus dibanggakan? Apa yang harus disombong? Mari di sini kami dari kami masih menutup hati panjenengan semuanya dan hati kami secara pribadi. Kita selalu belajar untuk melunakkan hati kita. Supaya apa? Supaya pikiran kita, lisan kita, perbuatan kita, ya, itu tidak ternodai, tidak ternodai. Tapi pikiran kita, lisan kita, dan perbuatan kita nanti juga akan mencerminkan kebaikan. Dan yakinlah apabila kita sudah berpositif tinggi, mempunyai mindset yang positif, mindset yang baik, tutur kata kita juga baik, perilaku kita baik, kebaikan itu juga nanti akan kembali kepada diri pribadi masing-masing. Yakinlah seperti itu. Dan lagi, apabila kita berbuat baik di dunia ini, nanti akan baik di akhirat. Nah, di sini di bulan Maulid ini kami juga ada sedikit menyayangkan. Di bulan Maulid ini malah terkesan ada individu ataupun kelompok yang menjadikan bulan Maulid ini saling menuduh dan membid'ah-bid'ahkan. Na'udzubillah min dzalik. Hanya karena apa? Hanya karena berbeda pendapat mengenai hukum peringatan Maulid. Hanya perbedaan pendapat saja itu membuat saling tuduh-menuduh dan membid'ah-bid'ahkan. Padahal tidak demikian seharusnya. Di bulan kelahiran Rasulullah SAW ini, umat Islam harusnya sadar dan kembali merapatkan barisan. Kita diingatkan di bulan Maulid ini, kita harus sadar dan merapatkan barisan, meningkatkan ketakwaan dan merealisasikannya dalam realitas kehidupan. Jadi kita harus di dalam bulan Maulid ini, ya, kita tingkatkan ketakwaan kita dan kita realisasikan di kehidupan yang nyata, sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Ada di surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallahul azim. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali
Tapi kan anu ge napa memakai lagi? Ini kan singkat ya, jadi kadang ini kalau betul taman itu Belanda ke Belanda pada mungkin dulu itu. Tapi ini wonten ikuti malih, dan yang tidak boleh terlewatkan adalah kita bercerita tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan. Niku wae kita harus mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai teladan kita, teladan bagi pemuda, teladan bagi pedagang, teladan bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan juga bagi segenap umatnya. Niku bahwa Rasulullah menjadi teladan buat kita semua. Dan di sini ibu-ibu Pattaya Desa Timur Kidul, yaitu menjadi ibu-ibu yang sangat luar biasa. Karena apa? Bisa mengadakan acara rutinan ini, semoga selalu istiqomah. Dan semoga selalu semangat untuk terus ditingkatkan. Ibu panjenengan bersyukur Bu, panjenengan jadi seorang perempuan itu sangat luar biasa. Karena apa? Ini di negara kita adanya undang-undang itu satu undang-undang perlindungan perempuan. Tidak ada